warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doel Love. Semoga Doel Lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Elis Cute. Kita di video kali ini akan membahas tentang negara yang dikatakan orang tuh negara yang romantis ya teman-teman. Ya ayo, di mana coba? Yaitu di negara Prancis. Nah, di negara Prancis ini itu menawarkan beasiswa S1, S2 dan S3 bagi teman-teman yang mau kuliah di sana. Kemudian juga ada banyak banget beasiswa yang ditawarkan di sini. Aku spill sedikit aja untuk teman-teman. Menurut data ada lebih dari 500 beasiswa yang ditawarkan for international students gitu ya. Nah ini tuh untuk jenjang S1, S2, dan S3. Kemudian juga teman-teman, rata-rata beasiswa yang aku kasih tahu ini adalah beasiswa yang fully funded ya. Jadi jangan khawatir lagi tentang aduh ini tuition fee-nya kemahalan nih, aku nggak sanggup, or maybe aduh biaya bulanannya gimana ya. No, enggak. Ini tuh rata-rata fully funded. Jadi teman-teman kalau mau apply beasiswa, teman-teman nggak apa-apa apply beasiswa, maybe scholarship-nya itu parsial, but kalau aku sih prefer ke yang fully funded ya teman-teman, fully funded. Jadi kemarin tuh ada yang komen, aku katanya fully pakai founded, kayak founded agak gitu. I don't know, sebenarnya aku nggak seberapa memikirkan gitu ya tentang pronunciation. Sebenarnya kayak ya yang penting you know what I mean, I know what you mean gitu. Sebenarnya gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu lebih banyak kayak kamu salah loh di sini, kamu salah loh di sini gitu. Grammar kamu acak-acakan loh. Ntar dulu deh, jangan dulu deh ngomong bahasa Inggris. Yang penting ngomong bahasa Indonesia dulu aja. Soalnya nggak penting-penting banget. Soalnya juga kita juga lingkungan bukan lingkungan orang bahasa Inggris. Aduh banyak banget yang kayak gitu yang bikin kita sebenarnya itu tuh down. Gak semua orang ketika nggak semua orang ketika dikatain gitu, bukan dikatain ya, kayak kasih suggestion gitu ya. Jadi orang itu bakal kayak, oh gue harus gini, gue harus lebih lagi dong. Nggak semua orang kayak gitu. Ada juga orang-orang yang memang, oh gitu ya, jadi aku salah ya. Oh ya udah deh, aku nggak mau lagi deh. Banyak banget yang kayak gitu, dan itu tuh yang membuat kalian tuh nggak improve gitu loh. Nggak ada improvementnya di skill kalian itu gitu. Udah deh pokoknya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau di Indonesia itu kebanyakan kayak ngasih tahu kesalahannya gitu ya, bahwa kamu tuh gini, aku agak kurang enak nih dengernya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngasih tahu juga, karena memang mungkin aku mungkin salah pronunciation gitu ya. Nggak apa-apa ngasih tahu, but nggak semua orang juga nerima gitu ketika dikasih tahu gitu. Jadi buat teman-teman yang memang lagi belajar bahasa Inggris gitu ya, jangan down lah kalau ada yang ngomong orang kayak gitu. Buktiin kalau kalian bisa. Fully funded, bukan fully funded. Agak-agak gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongnya agak cepet. Itu kayak nggak tahu lah ya gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini aku share beberapa beasiswa yang ada di Paris gitu ya. Yang ada di Prancis, kok malah di Paris, yang ada di Prancis. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh harus kuliah di Prancis? Kayak apa sih? Kayak kalau menurut aku sih bukan sebenarnya kenapa gitu ya, tapi kita tuh kayak cari benefitnya. Apa benefitnya kok harus kuliah di Paris gitu? Benefitnya apa sih? Yang pertama, ada tawaran lebih dari 500 beasiswa yang di Paris, yang ada di Paris. Yang pertama itu, jadi kalau kuliah di Paris itu rata-rata beasiswa ya. Kemudian juga yang kedua teman-teman, di sana itu kalau kalian kuliah di Paris itu tuh kayak punya akses lebih dari 360 atau 370 atau 360 gitu, akses ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Paris. Can you imagine that gitu? Jadi kayak kalian tuh kayak dikasih reference gitu loh dari kampusnya gitu. Oh jurusan kamu nih ini, jurusan kamu nih ini nih perusahaannya gitu. Nah jadi ada kayak akses tersendiri gitu juga ya. Nah di Prancis ini adalah salah satu best of education system in Europe dan juga di dunia. Jadi education system di sana itu katanya dikatakan itu bagus gitu loh, salah satu yang terbagus lah ya.
Kemudian teman-teman, kabar bagusnya lagi di Prancis ini tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. International students tuh tersebar 370.000 orang gitu teman-teman. Jadi rame banget lah di sana, dan mahasiswa Indonesia juga banyak banget teman-teman. Jadi jangan takut kayak kalian tuh di sana tuh apa ya, single fighter gitu ya. Biasanya sih dibilang kayak gitu ya, kayak bertahan hidup sendiri lah, nggak ada kayak teman-teman PPI-nya gitu-gitu. Di sana tuh banyak, yakin deh banyak. Dan aku pikir pertama kali aku ke India itu tuh kayak maybe mungkin hanya 2-3 orang gitu kan, orang Indonesia yang tinggal di sana. Tapi enggak, tapi itu tuh ada banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, bahkan mereka itu menikah dengan orang di sana. So jangan takut. Jadi teman-teman, kalau kalian tuh ke suatu negara, mau kuliah di suatu negara, atau nyari-nyari kampus mana yang bagus, nyari-nyari negara mana yang mau kalian tuju, itu tuh kayak kalian tuh bisa hubungin PPI negaranya. Mereka tuh welcome kok. PPI negara, Instagramnya ada PPI, ya semua negara ada, semua negara ada gitu. Jadi cari aja di Instagramnya. Kalau mau cari, mau kepoin Instagram per negara, itu kalian dulu follow dulu PPI Dunia. Setelah PPI Dunia, nanti kan kalian tuh ada di followersnya tuh. Jadi diliatin, oh ini PPI di sini, oh PPI Rusia, oh PPI Jerman, Prancis, Inggris. Itu jadi banyak banget ya teman-teman. Jadi jangan lagi jadi suatu alasan, di sana mah nggak ada mahasiswa Indonesianya, atau di sana mah nggak ada apa ya, sistem pendidikannya gini-gini, atau mungkin aku struggle sendirian, enggak. Nah kemudian juga ada banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan di Paris ini, yaitu no IELTS, no TOEFL. Jadi mereka tuh nggak pakai IELTS dan nggak pakai TOEFL, but you have to speak in dalam bahasa Paris itu sendiri. Jadi kayak ya kalian tuh nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, but kamu tuh harus bisa bahasa Prancis gitu. Jadi kayak punya sertifikatnya. Kemudian ada juga yang pakai IELTS dan pakai TOEFL. Jadi itu tuh kayak seimbang loh teman-teman. Nggak semuanya nggak pakai IELTS dan nggak semuanya nggak pakai TOEFL, dan nggak semuanya itu bahasa pengantar di sana itu pakai bahasa Prancis, dan nggak semua juga pakai bahasa Inggris. Ada lebih dari 1.500 program beasiswa gitu ya teman-teman. Bukan 1.500 program beasiswa, 1.500 program course gitu ya yang ditawarkan itu dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggris gitu sebagai bahasa pengantarnya gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang memang nggak bisa bahasa Prancis gitu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke listnya, ini aku bacain aja ya teman-teman listnya sama beberapa deadline-nya. Jadi kita sebelum masuk ke situ, sebelum itu tuh tadi tuh ya, beberapa jam sebelumnya itu ada yang komen di kolom komentar di video aku yang lain gitu. Jadi gimana cara untuk kita itu daftar suatu beasiswa atau daftar kayak ke kampus gitu. Jadi sebenarnya kan semua kampus itu menyediakan beasiswa, hampir semua kampus di luar negeri itu menyediakan beasiswa. Jadi kalau misalkan kalian itu mau tahu beasiswa suatu kampus, kalian tuh ke website kampusnya. Kayak kalian tuh klik aja di Google, tulis aja di Google apa gitu. Misalkan ini aku kasih tahu contoh satu ya teman-teman, Université Paris, misalkan kayak gitu ya, Université Paris. Terus itu kayak nanti tuh ada website resminya. Pasti yang paling pertama keluar itu adalah website resminya. Nah di website resmi itu kalian klik, terus kalian scroll, nanti tuh ada di bagian admission kalau kalian mau mendaftar sebagai mahasiswa baru gitu ya. Jadi bagian admission tuh ada nanti di situ. Nanti tuh kalian tuh lengkapin syarat-syaratnya, ikut tesnya kalau ada tesnya gitu-gitu ya. Itu untuk daftar ke kampusnya. Kemudian setelah dapat LOE, kalian juga bisa langsung daftar ke lembaga beasiswa manapun gitu. Jadi itu salah satu cara. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa di kampus itu, kalian tuh bisa cari untuk yang event di scholarship-nya gitu. Jadi scholarship tuh di scholarship katanya, bukan scholar. Oke, scholarship. Oke. Di scholarship-nya itu kalian itu cari di apa ya namanya, di menu itu. Kemudian ya
nanti tuh ada syarat-syaratnya gitu. Aku nggak apa ya, aku nggak spill detailnya gitu ya teman-teman. Aku kasih tahu caranya aja kayak gitu ya. Dan nggak semua beasiswa itu mensyaratkan kalian itu untuk daftar ke kampusnya dulu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian mau dapat beasiswa misalkan mau dapat beasiswa dari Erasmus Plus, nah kalian tuh tahu sistemnya dulu. Erasmus Plus ini apakah harus dapat LOE dulu dari kampus, atau kita langsung apply aja ke beasiswanya, kemudian beasiswa tersebut meng-apply-kan gitu ya, atau mendaftarkan berkas kamu ke kampus-kampus. Kayak contohnya beasiswa ICCR. Jadi menurut aku beda beasiswa, beda juga regulasinya, beda kampus, beda regulasinya. Jadi pahamin dulu beasiswa apa yang mau kamu ambil, kemudian pahamin juga kampus yang mau kamu ambil gitu. Karena semuanya juga beda-beda. Nah itu salah satu caranya ya, gitu ya cara-caranya. Kita langsung aja ke listnya. Nah list yang pertama ini ada Université Paris Saclay International Master Program. Jadi ini tuh memang khusus untuk program master degree. Jadi bukan untuk S1 atau S3 atau postdoc gitu ya. Jadi ini tuh khusus untuk program S2. Kemudian deadline-nya itu 7 Mei. Boleh banget untuk dikepoin website dari kampusnya, cari apa yang dibutuhkan oleh kampus tersebut untuk mendaftar gitu. Jadi ini tuh kayaknya beasiswa dari kampusnya ya teman-teman ya. Ya karena langsung universitasnya yang dikasih tahu gitu ya. Deadline-nya 7 Mei. Oke lanjut ke yang kedua yaitu Émile Bontani Scholarship in France. Oke jadi I don't know how to pronounce Bontani. Nanti aku kasih apa namanya nama kampusnya gitu ya, nanti aku kasih ya teman-teman. Ini tuh untuk S1, S2 dan S3, kemudian for outside of Europe. Jadi ini tuh European. Jadi ini tuh untuk orang-orang yang di luar Eropa seperti Indonesia gitu ya. Itu bisa banget ya. Kemudian yang ketiga itu ada EVEL Scholarship Program of Excellence. Ini kayaknya udah banyak banget ya. Beasiswa ini dikenal oleh orang-orang Indonesia, pastilah scholarship hunters pasti tahu ya. Kemudian dia ini funded dan created by the French Ministry of Foreign Affairs untuk S2 dan S3 aja, jadi nggak untuk S1 ya teman-teman. Tenang teman-teman, di beasiswa ini pasti aku tuh yakin kalau beasiswa yang emang udah terkenal banget di Indonesia, mereka itu adalah beasiswa yang memang fully funded, bukan beasiswa yang kayak parsial gitu. Itu jarang yang dikenal sama orang Indonesia. Dan kayak Indonesia itu kalau misalkan orang misalkan ya dapat beasiswa, pokoknya orang itu harus full banget beasiswanya gitu, fully funded gitu ya, nggak yang parsial. Pokoknya kalau orang dapat beasiswa itu dalam pikiran mereka itu adalah full gitu. Sedangkan ada beberapa beasiswa yang memang nggak full gitu, dan itu tuh harus difahamin gitu. Tapi ya yang terkenal di Indonesia memang beasiswa yang fully funded ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini tuh beasiswa ini tuh terakhir daftarnya deadline-nya pada Oktober tahun 2022. Oke. Kita lanjut ke yang keempat yaitu French Scholarship offered by the Minister of Higher Education. Ini untuk S3 ini juga sama, Minister of Higher Education. Kayak kalau itu kayak Kemendikbud gitu nggak sih? Ya kayaknya Kemendikbud gitu ya. Jadi ini tuh di cover atau di fasilitasi gitu, diberikan oleh Kemendikbudnya dari Prancis itu tersendiri gitu. Ini tuh khusus untuk program S3. Kayaknya boleh nih aku coba ya. Karena sebenarnya aku tuh lagi nyari-nyari untuk beasiswa S3, dan semakin aku mencari beasiswanya kayak semakin kurang gitu loh teman-teman. Kayak ntar dulu deh coba ini gitu. Yang padahal sebenarnya yang penting tuh bukan itunya ya. Yang penting tuh kayak persyaratannya lengkap gitu ya. Sebenarnya aku tuh belum tes IELTS atau TOEFL, itu sih sebenarnya aku tuh belum tes itu. Dan juga untuk kayak
program researchnya, kayak mini proposalnya aku tuh belum bikin, aku tuh baru kayak draft-draftnya aja gitu. Sebenarnya itu yang paling penting ya teman-teman ya. Syarat semua dulu, syarat semua udah lengkap, udah enak, udah tinggal kayak oh ada bukaan nih beasiswa ini tinggal apply. Sebenarnya itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Tapi kayak ya mager lah ya gitu sebenarnya teman-teman, ya mager gitu sih. Sebenarnya aku pengen juga S3 tapi masih kayak dipikir-pikir dulu gitu, kayak nantilah nyari lagi lah gitu. Semakin dicari malah semakin nggak ada gitu, sama kayak jodoh, semakin kayak dicari-cari semakin nggak ada. Oke, lanjut ya teman-teman, kita ke yang kelima yaitu Excellent Major Scholarship. Jadi ini tuh co-financed by the Agency for French Education Abroad and Ministry for Europe and Foreign Affairs. Oke, itulah Foreign Affairs, itulah kira-kira ya. Jadi ini tuh di cover dari itu tadi. Ini untuk S1, S2 dan S3. Jadi ya untuk semuanya lah, dan ini fully funded ya teman-teman. Kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam yaitu Erasmus Plus program. Aduh, siapa orang Indonesia yang nggak tahu program dari beasiswa Erasmus Plus? Pasti tahu semua. Dan beasiswa ini tuh fully funded dan juga untuk, bentar aku lihat dulu, untuk S2. Untuk S2 aja kah? Soalnya di sini informasinya untuk S2. Dan for your information, temen aku sendiri, ini temen aku waktu aku ketemu di International Symposium di Malaysia dari PPI Dunia waktu tahun 2019. Jadi aku tuh ketemu sama beliau ini, kayak kita tuh kelas sebenarnya satu kamar ya teman-teman. Jadi dari perwakilan semua negara, aku perwakilan dari negara India, kemudian aku delegasi utamanya yang bisa ikut ke pelantikan koordinator ya, bukan ketua kalau di PPI Dunia itu. Koordinator, pelantikan dari pengurus-pengurus, dan juga kayak ikut merombak redaksi dari apa ya namanya, ada ART. Nah itu itulah pokoknya aku delegasi utamanya. Nah dan kayaknya delegasi utama itu barengan tidurnya sama delegasi utama lagi. Nah dari Italia ini temenku itu delegasi utama juga yang mendapatkan beasiswa Erasmus Plus. Jadi sebelumnya aku tuh nggak kenal kayak sama sekali nggak kenal, kayak cuma cuek-cuekan aja gitu. Kemudian ada satu ketika kita tuh clash. Nah setelah ketika kita clash ini kayak ya kayak ejek-ejekan lah satu sama lain, kayak punya ya biasalah punya grup-grup tersendiri gitu ya. Jadi aku tuh dari adalah pokoknya dari beberapa negara lain gitu ya. Jadi kayak apa ya clash lah kita dalam satu kamar itu ya. Jadi satu kamar tuh berempat, tapi yang satu itu dari Italia itu dalam beasiswa Erasmus Plus, dan salah satu yang di dalam dari 4 orang itu adalah aku dari India. Nah pertama-tama aku tuh nggak tahu nomor handphonenya. Jadi kita tuh sebenarnya dimasukin dalam satu grup di mana semua delegasi itu ada di grup itu. Tapi aku tuh nggak nyimpen gitu. Aku tuh ya sistem orang yang bodoh amat. Aku nggak nyimpen siapa kamu, dari negara mana kamu. Kayak enggak lah, aku males aja nyimpennya gitu. Terus aku kan satu kamar sama dia ya, otomatis lah ya kunci itu tuh kita pegang, aku yang megang pada saat itu. Kemudian dia tuh kayak mau pulang dari tempat auditorium, terus ngubungin ke, kita tuh punya kayak tutor masing-masing ya. Nah ngubungin tutor aku, nah minta nomor handphone aku di mana. Kemudian ya dari situ kita kontak-kontakan, dan ketika aku udah pulang ke Indonesia sudah lama, kemudian aku minta kakak ini namanya Kak Tita ini menjadi speaker di beberapa seminar beasiswa yang aku punya programnya gitu ya. Nah beliau ini cerita kalau beliau ini dia itu S2 di Italia. Jadi kayak aduh lupa namanya ya, nama kampusnya apa ya. Jadi dia tuh S2 di Italia, 1 tahun di Italia, semester 1 dan semester 2. But semester 3 dia itu di Jerman, kemudian semester 4 dia itu di Jepang. Iya, di Jepang. Jadi kayak bisa berganti-ganti tempat gitu loh. Dan ini tuh semuanya di cover sama beasiswa Erasmus Plus. Jadi Erasmus Plus ini bisa, aku nggak tahu ya apa namanya, joint degree or exchange atau apa, aku nggak ngerti juga sih namanya. Tapi yang jelas ini tuh semua di cover sama Erasmus Plus. Jadi setiap
kalian tuh udah 1 tahun di satu negara, kayak misalkan di Italia nih kalian udah 1 tahun. Nah, aku tuh di semester 3 aku pengen kayak ke Jerman. Oh, ngajuin lagi, kayak ada esainya lagi gitu, ada tesnya lagi, ngajuin lagi ke Erasmus Plus ini. Setelah itu nanti di ACC kemudian kalian bisa terbang terus tuh ke Jerman juga gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi Erasmus Plus ini tuh seru, enak, dan bisa pindah-pindah negara gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ke-7, yaitu 282 Masters and PhD Scholarship Program. Nah, ini tuh 282 Masters and PhD Scholarship. Ini tuh dari French Universities. Ini nih almost every academic field or major ya. Jadi hampir semua major tuh ada di universitas ini, dan most of the scholarship and the training positions are fully funded. Jadi ini tuh semuanya fully funded, most of ya, kebanyakan itu fully funded. Jadi bisa lah dipilah-pilah dulu, bisa dilihat-lihat dulu, dikepo-kepoin dulu gitu, dari French Universities. Jadi ya kalau anak beasiswa itu ya, keponya itu harus lebih, kayak kalian tuh nggak apa ya, yang jangan nyesel gitu, jangan sampai ada kata-kata nyesel ketika kalian sudah keterima dan kalian sudah berangkat di suatu negara tersebut, di suatu beasiswa tersebut gitu. Jadi keponya lebih, silahkan kepoin sedetail-detailnya sampai kalian tuh expert. Oke. Lanjut yang ke-8, yaitu ada French Foreign Ministry Scholarship untuk S2 dan S3. Dan ini juga fully funded. Aku nggak tahu deadline-nya tanggal berapa. Tapi di sini yang pasti ini tuh beasiswa-beasiswa yang memang masih dibuka ya. Jadi ini bulan April. Biasanya beasiswa-beasiswa itu juga banyak dibuka bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu banyak banget beasiswa-beasiswa luar negeri yang dibuka gitu. Kalau beasiswa AAS sih udah mau selesai ya, tanggal 29 April ini. Jadi AAS, oke lah kita skip AAS, kan masih ada juga beasiswa yang lain. Oke. Nah, teman-teman, ternyata udah selesai listnya. Jadi itu tadi jenis beasiswa-beasiswa yang ditawarkan yang ada di Prancis. Boleh dicoba, dikepoin gitu ya. Jangan tanggung-tanggung kepoinnya, kemudian tanya ke PPI dunia, PPI negara yang memang berada di Prancis. Jadi kan Prancis juga kan ada beberapa kota-kotanya. Nah, itu juga biasanya ada juga PPI-nya, boleh kalian tanya. Dan mereka tuh welcome kok untuk kayak ngebales DM kalian itu gitu. Atau juga minta kontaknya. Atau nih ya, aku dulu pernah mau ke Jerman untuk conference. Jadi aku tuh kayak butuh alamat orang yang memang sudah settle di Jerman untuk kayak apa ya, nggak tahu lah, pokoknya di aplikasi itu aku tuh diminta itu. Nah, aku tuh hubungin PPI dunia, kayak bukan hubungin sih, bukan nge DM ya, tapi kayak dilihat dari followersnya. Kemudian aku lihat, kemudian ada PPI Jerman, kemudian aku lihat juga di PPI Jerman itu ternyata banyak, ya pasti yang follows itu adalah orang-orang yang pengen ke Jerman dan orang-orang yang memang udah tinggal di Jerman gitu, orang-orang Indonesia yang udah tinggal di Jerman. Nah, kalian bisa kepoin, kayak misalkan ada satu postingan yang terbaru ya teman-teman ya, postingan yang terbaru, kemudian dilihat siapa yang menyukainya, atau yang komentar, siapa yang komentarnya dilihat. Kalau aku keponya gitu ya teman-temannya. Terus dilihat, oh kakak ini nih, oh berarti dia kuliah di Jerman. Jadi kita boleh tanya, kak, kakak kuliah di Jerman, aku lagi butuh nih kak, butuh alamat alamat orang yang di Jerman yang bisa aku reference, kayak reference gitu sih sebenarnya, untuk naruh di application form aku gitu. Jadi kakak itu bilang, ya udah kamu hubungin aja ini kalau dia memang bukan tinggal di Jerman. Dan kalau dia tinggal di Jerman, mereka itu langsung ya udah kak hubungin WA aku aja ini. Jadi aku kemarin tuh dapet 3 orang malahan, yang aku butuhin 1 tapi aku dapet 3 orang. Nah, itu tuh membuktikan bahwa PPI itu sangat membantu gitu. PPI per negara itu sangat membantu. Dari postingan mereka kita tahu siapa yang suka, siapa yang komen, terus kita langsung kepoin Instagram yang suka atau yang komen tersebut, terus kita kayak DM gitu, terus dapet deh kontaknya gitu teman-teman. Jadi agak struggle sih sebenarnya ya, agak punya waktu gitu ya. Ya pasti kalau anak scholarship hunters itu
kalian tuh harus meluangkan banyak waktu untuk mengkepoin gitu, kepoin segala hal yang kalian butuhkan gitu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku bantu, yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang memang mau kuliah di Prancis, yang memang masih bingung, oh universitas mana, oh scholarship yang mana ya gitu, masih bingung. Nah, coba list aku ini ada berapa nih tadi? 8. Cukup banget nih ya 8 list. Bisa dikepo-kepoin ya teman-teman. Oke, thank you very much for watching. Bagi teman-teman semua yang memang sedang mendaftar beasiswa luar negeri, beasiswa dalam negeri, kemudian kampus-kampus manapun gitu, dan jurusan manapun, semoga teman-teman semua mendapatkan putusan yang terbaik dan teman-teman semua diterima di kampus, di lembaga beasiswa yang teman-teman inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.